Oke, halo guys. Hari ini kita akan bahas tentang mata kuliah metodologi penelitian hubungan internasional atau yang sering disingkat dengan MPHI. Seiring dengan berjalannya waktu, karena kita memang metode pembelajarannya menggunakan daring, maka video ini direkam sebagai media untuk memberi pembelajaran kepada mahasiswa. Nah, terkait dengan hari ini, saya mengambil video karena malam hari, karena memang punya tujuan khusus. Kenapa? Karena metodologi, yang namanya metodologi adalah sebuah desain, sebuah cara di mana kita menerangkan atau memberi gambaran umum atau memberi cahaya kepada peneliti atau tata cara yang baik bagi peneliti untuk bisa meneliti dengan baik. Karena memang tugas dari seorang peneliti adalah menjawab masalah, menyelesaikan masalah dan memberikan rekomendasi. Nah, secara harfiah metodologi diartikan bahwa upaya untuk menjelaskan secara sistematis, terstruktur, baik secara filosofi, sosiologis maupun organisatoris, seperti itu. Nah, itu definisi dari metodologis. Nah, kemudian ada definisi juga tentang metode. Jadi ada sesuatu yang berbeda antara metodologis dengan metode. Nah, kalau metode adalah teknik atau cara kita menemukan atau menganalisis data yang kita peroleh di lapangan. Jadi walaupun metodologi adalah cara kita memperoleh sebuah jawaban dari persoalan yang kita teliti, maka metode adalah teknik untuk mengumpulkan data tersebut. Nah, karena yang namanya penelitian itu adalah upaya kita menjelaskan masalah dengan sangat teliti dengan menggunakan data-data yang valid dan terpercaya. Kemudian yang perlu kita ketahui juga adalah metodologi memang berasal dari kata bahasa Yunani yang artinya dia dimaknai tentang metode dan logos. Jadi secara definisi dimaknai bahwa metodologi ini adalah upaya kita mengetahui cara-cara yang sistematis untuk menjawab suatu penelitian atau desain masalah yang kita teliti. Nah, penelitian sendiri berasal dari kata penelitian, berasal dari kata teliti. Teliti itu sesuatu yang sangat terstruktur, sesuatu yang sistematis dan sesuatu yang objektif. Maka ketika kita bicara tentang penelitian, maka sesuatu yang kita upayakan semuanya terstruktur dengan baik. Maka teliti itu berasal dari bahasa Inggris yang artinya research. Research itu re dan search. Re itu artinya mengulang atau mencari kembali, memaknai kembali. Sedangkan search itu artinya kita mencoba menemukan kembali, menguji kembali, desain kembali sebuah fakta yang telah diteliti. Nah, bagaimana kita memperoleh sebuah pengetahuan? Pada dasarnya, untuk memperoleh sebuah pengetahuan yang baik, itu kita ada beberapa hal. Di antaranya misalkan dari sebuah pengalaman atau experience. Yang kedua dari sebuah ilmu pengetahuan atau science. Dan biasa juga orang memperoleh pengetahuan dari akal sehat. Ada juga yang memperoleh pengetahuan dari sebuah otoritas. Ada juga yang memperoleh pengetahuan dari seorang ahli. Bahkan ada juga yang memperoleh pengetahuan dari sebuah keyakinan. Dan bahkan yang paling penting juga adalah ada yang dari segi ideologi, seperti itu. Nah, kenapa kemudian metodologi ini penting untuk kita pelajari? Karena biasanya dengan metodologi ini menuntun kita untuk bisa meneliti dengan baik. Makanya saya setting hari ini di malam hari karena saya berharap dengan sebuah video pengantar ini dapat mencerahkan bagi para penonton yang menonton video ini bahwa metodologi itu penting. Dengan beberapa penyampaian saya, semoga dapat menjelaskan dengan baik apa yang dimaksud dengan metodologi. Nah,
ketika kita bicara tentang metodologi, kita bicara tentang beberapa hal, diantaranya beberapa istilah. Misalkan kita selalu bicara tentang empirisme. Empirisme itu adalah sebuah upaya yang atau pengujian yang diperoleh dari sebuah data observasi atau eksperimental. Kemudian data itu adalah sebuah informasi yang kita peroleh di lapangan. Kemudian ada fakta. Fakta adalah sebuah data yang sudah diverifikasi, yang sudah divalidasi, dan sudah diuji. Nah, itu beberapa hal yang ada dalam metodologi. Kemudian ada beberapa kata lain dalam filsafat ilmu pengetahuan. Di antaranya misalkan sering kita dengar tentang ontologi. Ontologi itu adalah selalu bicara tentang apa yang kita pengen tahu. Makanya ketika kita bicara tentang filsafat pengetahuan, kita selalu bicara mengapa. Artinya apa? Kita ingin tahu fenomena sosial yang selalu ada di lingkungan kita. Nah, kemudian ada namanya epistemologi, atau bagaimana kita memperoleh pengetahuan itu, atau kita bagaimana caranya menjawab sebuah persoalan. Nah, dalam konteks epistemologi inilah kemudian yang kita maknai dengan metodologi salah satunya. Nah, kemudian ada istilah aksiologi. Aksiologi ini adalah kemanfaatannya, tingkat efektivitasnya, tingkat kemanfaatannya di lapangan, tingkat kesesuaiannya, atau tingkat kemampuan menjawab masalah. Ilmu sosial sering diragukan sebagai ilmu pengetahuan, di mana dalam tradisi positivis yang menyatakan bahwa ilmu pengetahuan yang bersifat ilmu sosial tidak memiliki sumbangsi yang baik. Nah, perlu disadari bahwa ilmu sosial adalah ilmu yang sangat lunak. Yang pertama. Yang kedua, ilmu sosial adalah ilmu yang dinamis. Nah, yang ketiga adalah ilmu sosial adalah ilmu yang sifat objektivitasnya diukur dari manusia. Maka tujuan dari adanya ilmu sosial salah satunya motivasinya adalah untuk menjawab perilaku, untuk menjawab sebuah perilaku. Kenapa kemudian manusia mengambil sebuah keputusan? Kenapa kemudian manusia bertindak? Kenapa kemudian manusia memilih? Itu antaranya. Maka adalah ilmu sosial. Kita tidak bisa bayangkan kemudian kenapa green theory itu hadir. Kalau kita misalkan kita maknai green theory hanya sebatas bahwa fenomena lingkungan hidup itu disebabkan gara-gara fenomena alam, itu tidak sepenuhnya benar. Karena ternyata di balik fenomena alam itu yang besar, ternyata banyak variasi yang bisa kita sampaikan. Misalkan dari sudut pandang ilmu politik, kita bicara tentang kebijakan. Dari sudut pandang sosiologis, kita bicara tentang interaksi manusia dengan alam. Kemudian dari sudut pandang ideologis atau keyakinan, kita bicara tentang tangan-tangan manusia yang merusak alam. Jadi keliru kalau misalkan menyatakan bahwa ilmu sosial itu tidak memiliki sumbangsi terhadap fenomena metodologis. Kemudian ada pertanyaan lain yang menyatakan tentang ilmu sosial itu tidak memiliki sumbangsi yang signifikan. Kalau begitu pertanyaannya adalah, memang ilmu eksakta selalu berpikir pada tataran kepastian atau titik pasti. Seorang ahli seorang ahli kemudian dia menemukan kromosom, nama teorinya. Nah, beliau coba menemukan yang namanya sebuah teori itu adalah sebuah ketidakpastian itu sendiri. Coba kita bayangkan dalam ilmu sosial memang sesuatunya dinamis, tetapi coba bayangkan dalam ilmu eksakta selalu menyatakan bahwa ketika air dididihkan dalam kondisi kepanasan 100 derajat, maka air itu pasti mendidih. Pertanyaannya, bagaimana kalau air tersebut dididihkan dalam keadaan di pegunungan tertentu yang beres? Sepenuhnya tidak akan pernah mendidih. Itu artinya bahwa teori kepastian yang dimaksud oleh ilmu non eksakta itu adalah ternyata juga tidak pasti. Oleh sebab itu, disinilah pentingnya metodologi. Artinya apa? Kita belajar metodologi ini, kita belajar bagaimana bisa mendesain sebuah persoalan. Nah, bagi persoalan yang harus kita jawab.
Nah, bagaimana kita bisa secara metodologis kita menjawab sebuah persoalan yang baik? Yang pertama adalah kita harus tentukan topik yang kita mau. Nah, itu yang kita tahu. Topik ini yang saya maksud adalah kalau bisa topik Anda jangan pernah meleset dari kajian Anda, jangan pernah meleset dari kepakaran Anda, jangan pernah meleset dari passion Anda. Kalau Anda suka militer, jangan bahas ekonomi atau lihat militer dari sisi ekonomi. Kalau Anda suka lingkungan, jangan bahas ekonominya, tapi bahas sudut pandangnya adalah lingkungan yang berkonsekuensi ekonomi. Itulah metodologis. Jadi kita bicara tentang sesuatu yang berkonsekuensi. Nah, kemudian adalah setelah kita menentukan topik, kemudian yang kedua kita harus mengetahui rumusan masalahnya apa. Karena di dunia ini tidak berangkat dalam keadaan baik-baik saja. Dunia ini memiliki banyak masalah, tetapi kata kuncinya adalah tidak semua masalah kita harus jawab. Makanya setiap masalah kita harus desain dengan baik agar bisa menjawabnya dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah penentuan desain kita. Nah, desain yang saya maksud adalah bagaimana kita menentukan teori, bagaimana kita mereview, bagaimana kita menentukan anggaran. Itu hal-hal desain penelitian yang kita gunakan, metode yang kita gunakan dalam siapa yang misalnya kita mau wawancara, teknik kuantitatif ke kita, kualitatif ke kita. Kemudian setelah kita memiliki desain, kemudian yang berikutnya adalah kita memiliki cara untuk mengumpulkan data atau sering disebut dengan teknik pengumpulan data. Setelah teknik pengumpulan data ini bisa kita lakukan melalui eksperimental, observasi, survei, wawancara, dan angket, observasi lapangan dan lain-lain. Itu beberapa hal dalam mengumpulkan data. Kemudian setelah data itu kita kumpulkan, maka kita harus analisis seberapa penting variabel-variabel yang memiliki pengaruh. Seperti yang saya bilang tadi, metodologis adalah sebuah metode sistematis yang dimana kita mencoba menjelaskan fenomena secara sosial, organisasi maupun filosofis yang memiliki konsekuensi. Sehingga ketika kita memperoleh data di lapangan, informasi di lapangan, maka kita harus validasi, kita harus desain, kita harus verifikasi agar memiliki kausalitas antara antara satu variabel dengan variabel lain. Itulah kemudian yang kita sebut dengan teori sosial. Teori sosial adalah memiliki korelasi dan koherensi antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Yang terakhir adalah ketika kita bicara tentang metodologi mendesain sebuah penelitian yang baik, maka kita bicara tentang sharing. Sharing dalam arti bahwa kita harus berbagi kepada kolega kita bagaimana kita meneliti. Kita harus sharing karena kita tidak bisa pungkiri bahwa orang lain memiliki keahlian, orang lain memiliki pengetahuan, sehingga kita butuhkan itu sebagai salah satu fondasi dasar pengetahuan yang bisa kita membangun penelitian kita. Oleh sebab itu, kenapa kemudian penelitian ini penting? Ada beberapa faktor. Yang pertama adalah pengetahuan itu memang harus bersifat universal. Artinya apa? Setiap orang memiliki hak dan kewajiban untuk meneliti. Itu artinya bahwa universalisme yang saya maksud di sini adalah semua orang bebas untuk meneliti. Artinya selama dia menjadi manusia, selama dia menjadi terbebani dengan tataran pendidikan, maka dia harus meneliti. Meneliti tidak harus menjadi sebuah tradisi yang kaku, tetapi penelitian adalah bagaimana kita menjawab masalah dengan baik. Universalisme artinya penelitian adalah sesuatu yang bebas. Yang kedua, skeptis yang saya maksud adalah ketika sebuah penelitian sudah dijawab oleh orang lain, maka kita tidak perlu 100% menerimanya. Artinya apa? Kita harus mengolah kembali, menganalisis kembali, mengembangkan bahkan mengkritisi hasil penelitian orang lain. Karena hal itulah fungsi dari seorang peneliti. Yang ketiga adalah kita harus netral dalam arti bahwa seorang peneliti tidak boleh menjadi
semacam titipan bagi suatu otoritas tertentu untuk meneliti sebuah masalah tertentu yang kemudian digunakan untuk kepentingan tertentu. Yang keempat adalah komunalisme atau sharing. Sharing ini penting karena salah satu fungsi pengetahuan adalah berbagi. Karena sebaik-baik ilmu pengetahuan pengetahuan yang dibagi situ, yang dibagi adalah ada pahala, ada manfaat yang kita bisa dapatkan. Yang terakhir adalah kejujuran atau prudensi ini yang paling penting juga. Bagaimana kita bisa mengolah data, tidak tidak membodohi data, tidak memalsukan data. Itu adalah ciri-ciri peneliti yang baik. Salah satu hal yang banyak terjadi ketidakprudensan seorang peneliti adalah tidak jujur terhadap data. Di antaranya adalah misalkan ada sebuah pengetahuan yang seharusnya disitasi, kemudian dia tidak mensitasinya, seolah-olah itu adalah karya dia sendiri, padahal itu karya orang lain. Itu bentuk dari sebuah pengetahuan. Kemudian angka-angka yang berbasis statistik, terutama dalam pendekatan kuantitatif, ini selalu juga dimanipulasi untuk kepentingan tertentu. Inilah hal yang tidak baik dalam penelitian dan tidak bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, intinya kalau kita metodologi adalah kita bicara tentang bagaimana kita meneliti dengan baik, bagaimana kita merumuskan masalah, bagaimana kita mendesain topik, bagaimana kita mengumpulkan data, bagaimana kita berbagi dengan kolega, bagaimana kita sharing informasi yang kita dapatkan sehingga kita bisa mempelajari metodologi dengan baik. Nah, demikian beberapa hal yang saya sampaikan sebagai sebuah pengantar tentang metodologi. Metodologi adalah sebuah cara yang sistematis, terstruktur, dan sangat objektif dalam upaya kita sebuah persoalan. Karena kata kuncinya, dunia ini tidak dalam keadaan baik-baik saja. Ada banyak masalah yang kita harus jawab, dan tidak semua masalah itu kita jawab. Kita harus jawab berdasarkan pengetahuan yang kita punya, berdasarkan pengalaman yang kita miliki, dan berdasarkan keahlian yang kita kaji. Sampai di sini, semoga video ini sangat bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.